Ya Bang, boleh sedikit update terkait kasus ajudannya Atta Halilintar, seperti apa Bang sekarang pergerakannya? Terkait kasus laporan dari teman-teman jurnalis terhadap ajudannya Atta Halilintar yang terdahulu dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan sudah dikerjakan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, sudah berproses, dan kemudian hasilnya setelah diperiksa saksi-saksi dan termasuk juga diperiksa yang namanya Atta Halilintar, ternyata ajudannya ini adalah seorang oknum anggota TNI. Nah, karena dia adalah anggota TNI, kemudian Polres Jakarta Selatan tentunya tidak berwenang karena anggota TNI ini harus diproses secara kemiliteran dengan undang-undang militer. Nah, kemudian Polres Jakarta Selatan selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pomdam Jaya, yaitu polisi militer yang ada di wilayah Jakarta, karena terduga ini memang bekerja di wilayah TNI di Jakarta. Ya, jadi akhirnya Polres Selatan beberapa waktu yang lalu melakukan yang namanya koordinasi dengan Pondam Jaya, dan sudah terjadi kesepahaman bahwasanya perkara ini harus ditangani oleh polisi militer. Jadi kemudian pada tanggal 12 kemarin, 12-13 kemarin, November 2024, dilakukanlah serah terima berkas pelimpahan dari Polres Jakarta Selatan kepada Pondam Jaya untuk segera pemindahan penanganan perkara yang terkait dengan ajudannya Atta Halilintar ini dari Polres Jakarta Selatan dipindah menjadi perkaranya Pomdam Jaya. Bang, untuk si inisial A ini apakah masih aktif sampai sekarang, masih aktif menjadi tentara di Indonesia? Dalam keterangan yang ada di penyidikan di Polres Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan penyidik, masih aktif sebagai oknum anggota TNI Sampai saat ini? sampai saat ini. Makanya kenapa dilimpahkan kepada Pomdam Jaya. Itu di Angkatan Darat, Adanya di Angkatan Darat. Oke. Kostrat Angkatan Darat. Bang, mungkin respon dari Pomdam Jaya sendiri setelah dilimpahkanlah berkas ajudan Atta Halilintar dari Polres ke Pomdam Jaya seperti apa? Ya, setelah dilimpahkan tentunya kami kuasa hukum dari para jurnalis ini kemudian berkoordinasi dengan tim dari Pomdam Jaya dan sudah terkoordinasi. Jadi ada kesepakatan bahwasanya ini akan ditindaklanjuti oleh Pomdam Jaya, dan kemudian kami kuasa hukum beserta para korban juga akan menyambangi Pomdam Jaya. Tunggu setelah pemberkasan administrasi pelimpahan yang dari Pomdam siap, kemudian kami mungkin dalam minggu depan atau minggu depannya lagi bertandang ke Pomdam Jaya untuk kemudian melakukan BAP ulang terhadap apa-apa yang sudah terjadi terdahulu di Pomdam Jaya. Jadi sekaligus juga koordinasi. Sampai saat ini baik dari ajudannya Atta maupun dari Atta Halilintar sendiri tidak ada komunikasi kepada para korban, kepada para jurnalis ini. Jadi belum ada berkoordinasi, entah minta maaf secara langsung, entah minta berdamai, atau entah apa, atau berkomunikasi dengan mereka dalam bentuk apapun juga, termasuk juga terhadap kami, memang belum ada. Jadi memang perkara ini juga memang harus tetap berjalan gitu. Bang, untuk infonya sendiri, apakah ajudannya ini masih dipekerjakan oleh Atta Halilintar atau sudah dinonaktifkan, Bang? Tentunya berdasarkan keterangannya Atta Halilintar sendiri, ini sudah diberhentikan oleh dia, katanya melalui media yang dia punya, medsos yang dia punya. Sudah kami berhentikan kan gitu. Ya udah, itu aja yang kita pakai. Untuk ancamannya, Bang, pasal-pasal apa aja sih yang dia... Pasalnya tentunya adalah ini kan terkait dengan yang bersangkutan terlapor ini kan sebagai anggota militer. Tentunya ada suatu disiplin tersendiri yang nanti dikerjakan oleh pihak militer ya, pihak peradilan militer. Yang kedua terkait kemudian pasal-pasal pengancaman itu kan ada di KUHP umum. Yang kedua pasal mengenai kebebasan pers juga itu juga ada di Undang-Undang khusus pers gitu. Jadi nanti ini ada kombinasi. Jadi oknum militer tapi melakukan tindakan-tindakan yang kemudian terkena dengan undang-undang yang umum yang berlaku di Indonesia, undang-undang non militer ya, undang-undang misalnya undang-undang pers, kemudian KUHP pengancaman itu terkena. Jadi itu nanti mungkin juga akan ada koordinasi antara Pomdam Jaya dengan konsultan dari kejaksaan sipil misalnya begitu. Tapi emang ini udah wilayah militer, jadi sedikit banyak atau lebih banyak ini akan ditangani oleh militer. Makanya kami juga nanti berkoordinasi dengan militer. Bagaimana hukumannya tetap mengikuti undang-undang pers dan KUHP, tapi memang penanganannya oleh peradilan militer. Tapi Bang, akan ada rencana nggak sih akan dipertemukan oleh Pomdam Jaya antara ajudannya Atta Halilintar dengan
perwakilan dari teman-teman AJV dan Bang Dul sendiri? Ya, kalau pakai undang-undang sipil atau pelakunya sipil mungkin bisa dipertemukan sebagai restoratif justice ya. Tapi kalau militer ini punya peraturan sendiri. Kita belum tahu apakah militer ini mengenal restoratif justice apa tidak. Biasanya militer itu tidak mengenal itu. Tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Kalau ada orang melanggar disiplin ya harus dihukum. Kalau militer begitu, tegas dia. Berarti Gitu. akan bisa ada kemungkinan dia akan diberhentikan juga, Bang? Paling pahit memang hukumannya itu. Gitu. Selain hukuman penjara juga hukuman ya, bisa diberhentikan, dipecat dari posisi dia sebagai anggota militer. Tapi jabatannya apa sih, Bang, maksudnya? Kita nggak tahu kalau ya, sampai saat ini, ini nggak tahu. dan namanya juga Pangkatnya belum pun tahu. tidak tahu. Makanya maksudnya, Bang. kita cuma mendapatkan keterangan dari pihak Polres Jakarta Selatan bahwasanya ini adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat. Oke. Bang, terakhir mungkin untuk ancaman hukumannya berapa tahun penjara, Bang? Kalau ancaman hukuman ngikutin KUHP ya ada yang 5 tahun. Kalau ngikutin Undang-Undang Pers ada juga yang 2 tahun, 3 tahun tergantung ini. Tapi kalau ngikutin peradilan militer atau undang-undang militer kita belum tahu nih berapa hukumannya yang pantas diberikan oleh si pengadilan militer terhadap si yang bersangkutan. Nanti kita lihat bagaimana jaksa militer itu kemudian melakukan penuntutan terhadap yang bersangkutan dan bagaimana hakim militer kemudian memutuskan. Oke, Bang, mungkin boleh update sedikit nanti untuk rencana next ke depannya seperti Rencana apa? kedepannya tentunya ada koordinasi dengan pihak Pom Dam Jaya. Itu mungkin dilakukan 1 minggu ke depan, 1 minggunya lagi. Karena ini kan ada proses administrasi pendalaman materi oleh mereka. Jadi tapi kita sudah koordinasi dengan tim penyidiknya. Jadi nanti setelah siap nanti kami akan bertandang dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pom Dam Jaya. Akan ada saksi baru juga, Bang? Saksi tambahan? Kalau diperlukan saksi tambahan siap, termasuk yang di depan saya ini kan korbannya juga. Oke, siap.